Kalian tahu nggak? Atau kalian lupa? Kalau kalian lupa, biar ku ingetin. Kalau ngomongin Gianluigi Buffon, orang pasti inget kiper legendaris Italia, juara dunia, setia sama Juventus. Tapi, ada beberapa kisah unik dalam perjalanan karirnya yang jarang dibahas. Nomor 1, debut gila di usia 17 tahun lawan AC Milan. Jadi, di tahun 1995, ada seorang remaja kurus 17 tahun tiba-tiba diturunkan sebagai starter oleh Parma. Lawannya bukan tim kecil, tapi AC Milan, yang saat itu diperkuat oleh pemain kelas-kelas dunia seperti Roberto Baggio dan George Weah. Hasilnya, clean sheet, skor 0-0. Bayangin, debut di Serie A langsung bikin frustasi para legenda. Itu bukan debut biasa, itu pengumuman ke dunia bahwa lahir calon kiper besar. 2. Transfer kiper termahal dunia yang jadi beban berat. Di tahun 2001, Juventus membelinya dari Parma dengan harga sekitar 52 juta euro. Untuk ukuran awal 2000-an, itu angka gila ya untuk seorang kiper. Banyak yang bilang terlalu mahal. Tapi, Buffon membalasnya dengan konsistensi luar biasa, dan rekor itu bertahan sebagai salah satu transfer kiper termahal selama bertahun-tahun. 3. Tetap bertahan saat Juventus turun ke Serie B. Tahun 2006, skandal Calciopoli bikin Juventus dihukum turun ke Serie B. Banyak pemain bintang pergi, tapi Buffon, dia bertahan. Padahal, saat itu dia udah jadi kiper utama timnas Italia. Dan baru aja juara Piala Dunia 2006. Dia bisa aja pindah ke klub besar Eropa lainnya. Tapi dia pilih setia. Itu salah satu alasan kenapa fans Juventus sangat menghormatinya. 4. Hampir jadi gelandang, bukan kiper. Jadi, waktu kecil, Buffon sebenarnya ingin jadi gelandang. Tapi, suatu hari, dia nonton Piala Dunia 1990 dan melihat performa kiper Kamerun Thomas Nkono. Sejak saat itu, Buffon berubah pikiran dan memutuskan untuk jadi penjaga gawang. Dari situlah sejarah berubah. 5. Hampir pensiun lebih cepat karena depresi. Di awal 2000-an, saat karirnya sedang naik, Buffon pernah ngaku ngalami depresi dan panic attack. Dia bahkan sempat mempertanyakan arti hidup dan sepak bola. Hal ini jarang dibahas karena di lapangan dia terlihat selalu tenang dan kuat. Tapi fase itu justru membentuk mentalnya jadi jauh lebih tangguh. 6. Datang ke PSG bukan karena uang. Di usia 40 tahun, dia pindah ke PSG. Banyak yang kira itu cuma cari uang sebelum pensiun. Tapi, sebenarnya Buffon ingin tantangan baru dan pengalaman berbeda setelah puluhan tahun di Italia. Bahkan, setelah itu dia balik lagi ke Juventus, bukan demi gengsi, tapi karena rasa cinta. 7. Pensiun di klub awal karirnya. Yang paling putih, dia menutup karir profesionalnya kembali ke Parma, seolah lingkaran hidupnya lengkap. Debut di Parma, jadi legenda di Juventus, akhirnya pulang kampung ke Parma. Jadi Buffon itu bukan cuma soal refleks dan clean sheet ya. Dia adalah simbol kesetiaan, ketahanan mental, dan umur panjang dalam sepak bola. Jadi, gimana menurut kalian video tadi? Kalau kalian suka, bisa klik love atau like. Oh iya, kalau kalian belum follow aku, bisa di follow ya. Dan jangan lupa di komen kalau ada yang mau di komen atau mau request. Dan jangan lupa juga bagiin ke kawan kalian yang mungkin suka dengan postingan ini atau fansnya Buffon kayak aku. Bye.